Saya suka sekali isinya jahat ya. Gitu. Nah, cuman yang saya menjadi miris adalah bahwa kalau para kuasa hukum itu oke lah, itu orang-orang bayaran yang menerima remah-remah dari kejahatan bandit-bandit itu setelah merampas menjadi rakyat. Mereka dibayar berapa itu remah-remah. Cuman yang ini persepsi saya pribadi, mungkin tidak sama dengan pendapat teman-teman atau pada penasihat hukum. Saya marah dengan orang yang duduk di sebelah kanan mediator yang ternyata itu adalah panitera. Ketika bahkan mediator mengatakan kami akan membuat surat panggilan pada prinsipal yang tidak datang, ya. Orang sebelah ini bolak-balik mengatakan, oh jadi tidak perlu dipanggil ya? Tidak perlu dipanggil ya? Sampai saya kesal banget, oh ternyata memang Aguan sudah membayar semua ini termasuk di pengadilan-pengadilan. Saya menduga sangat kuat, sang panitera tadi atau wakil panitera tadi adalah orang yang dibayar, sehingga dia berkali-kali mengatakan tidak perlu dipanggil ya, tidak perlu dipanggil ya. Dan saya hormat betul dengan Ibu Kurnia yang mengatakan harus dipanggil, karena kalau dipanggil itu ada konsekuensi hukumnya, ya. Tidak cukup dengan kami akan upayakan memberi saman. Saya tidak percaya, tapi dengan Kurnia mengatakan bahwa kalau dipanggil itu ada konsekuensi hukum, ya. Berarti memang tidak mungkin tanpa koordinasi, minta arahan, petunjuk, bahkan persetujuan dari institusi di atasnya, entah itu Kanwil, bahkan Kementerian APR atau Kepala BPN. Sehingga mari rakyat kita kawal kasus ini sampai tuntas, kita kawal kasus ini sampai yang salah benar-benar masuk penjara, kita kawal kasus ini sampai rakyat kembali merdeka setelah dicacah oleh oligarki rakus perampas tanah rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diacarakan sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih pada tim lawyer kita yang luar biasa. Alhamdulillah teman-teman ini bekerja semuanya pro bono, hanya pada Allah ya. Ada Jose, ada Kurnia, dan yang lain-lainnya luar biasa semuanya. Kita gak bisa bayar, Allah yang akan membayar semuanya. Semuanya dengan balasan yang lebih baik, lebih banyak lagi. Amin. Kemudian seperti dikatakan oleh Bung Rosinudin tadi, memang situasinya dari awal kita dari prinsipal dan petugas memang sudah tanda kutip, kalau istilah saya, mohon maaf kalau nafas, mata arang ya, mata arang, karena memang tidak ada kata damai dengan para perampas, para penjahat perampas tanah rakyat ya. Bahwa kalau kita duduk hadir datang itu semata-mata kita menghormati proses hukum ya, institusi negara yang memang disediakan begitu. Mohon pendapat tadi gitu ya. Cuman tadi gini loh, ini memang tadi Bung Ahmad di dalam juga sudah menekankan, mengutip Perma itu mengatakan, menegaskan bahwa prinsipal harus hadir dengan atau tanpa kuasa hukum. Nah ini ditekankan sekali, sampai saya kali ini salut dengan mediator kita sampai menekankan bahwa kalau kalian tidak bisa menghadirkan prinsipal, tapi kalian tidak punya etikat baik, istilahnya begitu, etikat baik ya, kita sebut etikat baik, tidak punya etikat baik. Dan Bung Hozir tadi mengatakan berarti kalian memang beritikat jahat, bagaimana buruk. Saya suka sekali isinya jahat ya. Gitu. Nah, cuman yang saya menjadi miris adalah bahwa kalau para kuasa hukum itu oke lah, itu orang-orang bayaran yang menerima remah-remah dari kejahatan bandit-bandit itu setelah merampas menjadi rakyat. Mereka dibayar berapa itu remah-remah. Cuman yang ini persepsi saya pribadi, mungkin tidak sama dengan pendapat teman-teman atau pada penasihat hukum. Saya marah dengan orang yang duduk di sebelah kanan mediator yang ternyata itu adalah panitera. Ketika bahkan mediator mengatakan kami akan membuat surat panggilan pada prinsipal yang tidak datang, ya. Orang sebelah ini bolak-balik mengatakan, oh jadi tidak perlu dipanggil ya, tidak perlu dipanggil ya. Sampai saya kesal banget, oh ternyata memang Aguan sudah membayar semua ini termasuk di pengadilan-pengadilan. Saya menduga sangat kuat,
sang panitera tadi atau wakil panitera tadi adalah orang yang dibayar, sehingga dia berkali-kali mengatakan tidak perlu dipanggil ya, tidak perlu dipanggil ya. Dan saya hormat betul dengan Ibu Kurnia yang mengatakan harus dipanggil, karena kalau dipanggil itu ada konsekuensi hukumnya, ya. Tidak cukup dengan kami akan upayakan memberi saman. Saya tidak percaya, tapi dengan Kurnia mengatakan bahwa kalau dipanggil itu ada konsekuensi hukum, ya. Berarti memang tidak punya etikat baik, dan saya nggak tahu konsekuensi apa yang lainnya. Tapi saya ingin mengenalkan lagi bahwa semua proses mediasi ini kita hanya ikuti prosedur formal saja. Prinsipnya kita tidak akan ada damai dengan para penjahat merampas uang rakyat. Tadi dikatakan bahwa kehadiran prinsipal itu penting, walaupun Bung Ahmad mengatakan kendati walaupun Aguan datang, Jokowi datang, Erlangga datang, dan semua bandit-bandit tadi semua datang, itu juga tidak menjamin akan terjadi perdamaian. Karena tuntutan kita jelas, mereka minta maaf, mereka membayar denda 516,2 triliun. 5.516. Itu 5.000 kaos yang sebelah. Sorry, yang 5.000 itu pada kebohongan Jokowi. 11.000 T. Saya bantu banget. Yang sekarang 6.616 triliun, ya. Dan ini kecuali dia mau bayar yang uang itu 1 rupiah pun kita nggak ambil, akan kita serahkan kepada Menteri Keuangan untuk dimasukkan ke kas negara. Itu pun dengan ada beberapa syarat lain, dan itu kita hampir pasti mereka pasti tidak mau. Jadi kita, gini teman-teman sekalian, kita tetap memilih opsi masuk ke persidangan. Karena kalau masuk persidangan kita bisa buka semua kejahatan Aguan, Erlangga, Jokowi, dan para jongos yang lainnya. Bagaimana tadi disebut tadi, bagaimana mereka merampas tanah rakyat, ya, menguruk sawah, sungai, tambak, dan sebagainya. Mereka merampas aset-aset negara dengan proses yang tidak jelas. Bagaimana mereka membayang di BPN segala macam sehingga terbit SDP, SHM segala macamnya. Itu semua akan kita buka di pengadilan. Caranya tadi kita minta teman-teman kita semua berdoa, semoga Allah memberikan kita kelancaran, kebaikan, kemenangan, dan ridho dalam membela teman-teman saudara kita di Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipal dari Aguan CS ke bawah harus dihadirkan dan ikuti pemanggilan dari pengadilan sini. Hormati marwah hukum. Ini pengadilan, ini hukum di sini. Tegakkan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipal semua dulu. Terus